Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kedewasaan Nabi nih. Beliau kalau ngasih nyontoh, kasih contoh yang bisa ditiru. Kalau melakukan yang nggak bisa ditiru, nggak mau nyontohin ke orang lain. Kalau kita kebalik, giliran dilihat orang lain yang nggak bisa ditiru. Giliran sendiri, yang orang lain semua bisa ngelakuin, lakuin juga. Artinya kita tuh kurang bijak, pamer. Nabi kalau sholat sunnah qabliyah di rumahnya 4 rakaat. Kalau di masjid 2 rakaat. Supaya bisa ditiru. Ketika ditanya kok gitu Nabi, likaila yakuna harajan li ummati, supaya nggak ngeberatin kalian. Coba, ini emosional Nabi nih. Bahasa fikihnya sariratun Nabi. Intinya mah ada sariroh. Nabi itu perasaannya luar biasa. Makanya Nabi pas lagi sholat jempolnya di dekat Aisyah. Aisyah tidur kan, tidurnya mereka di bawah ya, kayak orang Jepang gitu, nggak pakai spring bed segala macam. Di bawah tidurnya karena memang sederhana. Aisyah pas lagi tidur cari-cari jempol Nabi, oh ada jempolnya, Nabi sholat. Kalau kita pas dijempolin gitu, sok-sok khusyuk gitu, nggak boleh disentuh makhluk. Ini saya lagi menghadap Allah, makhluk minggir, Allahu Akbar. Nggak gitu-gitu amat lah, sholat mah. Sholat juga tetap romantis, sholat jempolnya dipegangin. Itu sholat romantis tuh teh. Jangan mentang-mentang udah sholat jadi kaku. Makanya orang kalau beragama jangan jadi kaku. Justru harusnya jadi rahmah. Makin ngerti agama makin rahmah. Jangan makin ngerti agama makin kaku, makin strike. Jangan, kebalik. Kenapa ada kesan orang makin belajar ilmu agama makin gampang galak? Berarti kita nggak belajar sarirah Nabi, perasaan Nabi. Cuman belajar sirah atau surah mungkin. Harusnya makin belajar agama makin ngademin. Disentuh jempolnya biarin aja. Sujud, pas sujud didatengin cucunya atau anaknya naik ke atas pundak Nabi. Nabi sujudnya dilama-lamain. Kenapa? Gak mau ganggu anak kecil yang lagi main di atas pundak beliau. Coba. Ternyata dalam ibadah juga ada akhlak. Jangan berpikir ketika beribadah akhlaknya dibuang. Enggak. Dalam ibadah aja pakai akhlak. Apakah kalau kayak gitu kita menduakan Allah? Enggak. Allah senang dengan hamba yang kayak gitu. Allah tuh gak egois. Yang kalau menghadap Allah makhluk minggir. Enggak. Dilama-lamain sama Nabi. Kenapa? Cucunya masih main atau anaknya masih main. Begitu anaknya turun baru Allahu Akbar. Sampai saking lamanya sahabat jadi nanya ke Nabi. Walaupun gak ada yang noong gitu. Apaan sih Nabi? Enggak. Kan kadang kalau kita mah kelamaan jangan-jangan imamnya meninggal nih. Enggak. Kan ada yang meninggalnya husnul khotimah gitu kan. Lagi sholat husnul khotimah meninggal. Ini imam soleh banget sih meninggal lagi sholat. Ini gimana dengan kita nih? Enggak. Mereka husnuzon. Cuman agak penasaran, kepo gitu. Kenapa Nabi sholatnya lama banget ya sujudnya? Pas sudah selesai sholat nanya, ya Rasulullah kenapa lama banget sujudnya? Tadi anak-anak saya itu naik ke atas, cucu saya itu naik ke atas pundak dan saya tidak ingin mengganggu mereka. Kita, begitu anak naik ke atas pundak, ya Allah ujian nih makhluk nih. Mana akhlak? Jangan gitu sama anak-anak kita, biarin aja. Terus gimana dengan makmum Ustadz? Makmumnya kan istri kita sendiri. Makanya kalau makmum ngelihat kayak gitu anaknya biarin aja. Di situ kita belajar sujud yang lama. Naik, kalau nggak turun-turun juga Ustaz, ya udah kalau yang ternyata harus bangkit juga, bangkit pelan-pelan. Bukan bangkitnya sampai terbang. Terbang ke pintu gitu. Wah, kekerasan anak ya, ini bisa dilaporin nanti. Makanya Nabi pelan bangkit. Lagi sujud kan suka-suka, kadang-kadang ada yang model mazhabnya tuh, ini gini kan ya. Karena istri saya ada yang tahiyatnya gini, ada yang gini. Maaf. Tahiyat aja pokoknya lah. Yang gini nih, kalau dia lagi tahiyat, dia gini, anak saya pasti nangkep tuh. Pas ngelihat ibunya gini, dipegangin sama anak saya. Takut lepas kali ya. Ini dipegangin. Ini alhamdulillah ya, mazhab kita macam-macam. Kalau saya mah tergantung. Kalau lagi gini-gini, kalau lagi kan tahu fikih ya, bukan karena ikut istri, tahu fikih. Yang ibunya kayak gini, tangkap sama anak kita. Mah, kenapa sih sholatnya kayak gitu banget? Nggak pegal apa? Diajarin. Kalau yang satu diam aja gini, santai. Jadi ada yang enjoy, ada yang maksimal. Tergantung mazhab. Buat saya semua mazhab selama ahlus sunnah wal jamaah respect. Gak boleh menjudge, respect each other. Mau NU, mau Muhammadiyah terserah lah. Orang mertua saya ada yang NU, ayah saya Muhammadiyah, saya galau gitu. Mau yang mana nih?
Ya udah deh kalau ke Jawa Timur NU, kalau ke sana Muhammadiyah, di sana ikut tahlilan, kalau di sini nggak pakai tahlilan. Menghormati, lagian bukan bab yang usul. Ternyata Nabi pernah sholat, lagi sholat, terus ada anak kecil nangis di belakang. Langsung buru-buru sholatnya, bayangin. Sholat ikut kondisi manusia. Ada anak kecil nangis di shaf ibu-ibu, Nabi sholatnya lebih cepat dari biasanya. Saking cepatnya, sahabat nanya. Karena kalau nggak mengherankan, sahabat nggak akan nanya. Ya Rasul kenapa kok buru-buru? Apa yang terjadi? Kata Nabi lagi sholat, tadi aku pengen baca ayat yang agak panjang. Tapi mendengar anak kecil nangis, aku khawatir merepotkan ibunya, makanya dipercepat. Lihat akhlak. Sarirah Nabi, perasaan nggak enak Nabi itu tinggi loh. Kita kadang-kadang nggak peduli perasaan orang lain, asal ngomong aja. Modalnya cuma satu, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Itu cuma satu hadis, masih banyak hadis yang lain suruh jaga perasaan. Emosional, kangen gak sama Allah, kangen gak sama Nabi. Dan Nabi juga kangen sama kita. Kalau belum kangen, kita harus banyak istighfar, minta sama Allah, ya Allah bikin saya kangen dong. Karena kangen sama Allah tuh pasti indah banget. Sama kayak kita kangen dengan orang tua tuh indah banget. Saya selama di Mesir itu kangen sama orang tua, pengen pulang gak punya duit. Ada duit sekali, boros, habis mau pulang. Pas mau pulang itu pas habis duit biasanya. Kalau lagi banyak duit gak pengen pulang. Kan masalah kita gitu kan ya, ke Allah juga gitu kan. Kalau lagi banyak masalah baru kangen sama Allah. Kalau lagi gak banyak masalah gak kangen sama Allah. Gitu juga ke orang tua, giliran banyak masalah saya kangen ibu. Sama kayak sekarang kalau lagi ada masalah, saya suka bilang, Mak, kangen sama emak. Pengen pulang ke Aceh, kenapa? Lagi banyak masalah. Tapi kalau nggak lagi banyak masalah, nggak kangen. Ini manusiawi banget nih. Makanya coba belajar kangen sama Allah. Kalau udah dapat kangen indah banget tuh. Kalau kangen kepada manusia kadang-kadang agak emang ngeganggu sih. Apalagi kalau LDRan kan ganggu banget ya. Tapi kalau kangen sama Allah gimana pun LDRan kan Allah dengan kita kan LDRan nih. Jauh di langit sama di bumi. Tapi Allah bisa datang di detik itu juga. Inni qarib. Caranya gimana? Telepon aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni langsung inni qarib. Seolah-olah Allah ngomong gini, kan kita tuh jauhan ya hambaku, tapi kalau kamu telepon aku langsung datang seketika itu juga. Gitu maksudnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu maksudnya apa? Wahai hambaku, jarak kita emang jauh, kamu di bumi, aku di langit. Tapi kalau kamu telepon aku nih, nanya tentang aku langsung ada di dekat kamu. Allah langsung pulang dalam bahasa kita. Yuk kita belajar kangen sama Allah. Kadang-kadang kangennya harus dipaksain dulu, nggak natural. Kayak tadi nyiapin baju-baju tahajud, nyiapin OOTD buat duha gitu ya. Agak-agak dipaksain awalnya, nggak apa-apa biarin aja. Lama-lama nanti muncul. Nggak bisa natural banget, harus ada semacam settingan dulu di awalnya. Sama-sama kita belajar, banyak hal yang malam ini kita bisa petik hikmahnya. Termasuk tadi sariratun Nabi, termasuk tadi nikmat Allah yang kita nggak tahu, padahal banyak ya. Mudah-mudahan semua ini jadi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.